Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul jenis-jenis profesi di bidang teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Suraida Faiza dengan NIM 2017-010054. Pekerjaan merupakan kodrat manusia untuk bertahan hidup. Pekerjaan yaitu suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Profesi bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan. Profesi ini merupakan pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut. Profesional ini yang pertama menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversikan ilmunya menjadi keterampilan. Selanjutnya, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, dan juga memiliki sikap dalam profesional ini, yaitu yang pertama harus memiliki komitmen tinggi, jujur, tanggung jawab, berpikir sistematis, dan juga menguasai materi. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini merupakan nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dan telah menjiwai seseorang yang sedang mengemban sebuah profesi. Profesionalisme juga merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi, seperti sertifikasi, akreditasi, dan juga forum komunikasi. Selanjutnya yaitu etika profesi. Etika profesi ini merupakan penggunaan bakuan dari evaluasi moral terhadap masalah penting dalam kehidupan profesional. Di dalam etika profesi ini terdapat D5 etika profesi. D5 etika profesi ini merupakan ilmu pokok yang menjadi sumber D5 etika hubungan klien. Profesionalisme ini yang pertama, prinsip dasar. Kita harus memiliki prinsip dasar, egoisme, kerahasiaan atau pragmatisme, atau juga hak asasi, dan juga yang terakhir otonomi klien. Selanjutnya kita ke kode etika. Kode etika ini merupakan tata aturan berdasarkan aspek etika dan moral yang disepakati bersama oleh anggota suatu asosiasi profesi untuk dijadikan pedoman dalam bertindak secara profesional. Tujuan dari penyusunan kode etika ini yaitu yang pertama,
memberikan pedoman bagi anggota asosiasi dalam aspek-aspek etika dan moral, terutama yang berada di luar jangkauan hukum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat terhadap berbagai macam perilaku yang merugikan sebagai akibat adanya kegiatan di bidang profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, usaha meningkatkan kode etika. Dalam usaha meningkatkan kode etika ini, yang pertama, kita harus menyebarkan dokumen kode etik pada orang yang menyandang profesi yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan promosi etika profesional. Dan yang ketiga, memberikan sanksi disipliner yang melanggar kode etika. Selanjutnya, bidang keahlian komputer. Bidang keahlian komputer yang pertama yaitu komputer engineering. Komputer engineering ini merupakan bidang yang mengkombinasikan aspek-aspek ilmu komputer dan elektronik. Yang kedua, komputer scientist. Itu layaknya ahli matematika yang masuk ke dunia teknologi, mengimplementasikan ilmu mereka di bidang teknologi untuk membantu memberi solusi serta efisiensi dari sebuah program IT. Selanjutnya yaitu informasi sistem. Informasi sistem ini merupakan sebuah sistem informasi yang ada di perusahaan digunakan untuk mengambil dan mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya, software engineering. Software engineering ini adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi, dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Yang terakhir yaitu informasi teknologi. Informasi teknologi ini merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Selanjutnya, spesialisasi keahlian komputer. Ini di sini ada 4. Yang pertama, hardware dan network admin. Ini ada PC, server, aksesoris, hub, router, switch, dan perkabelan. Yang kedua yaitu sistem administrasi. Sistem administrasi ini ada sistem operasi, service, workgroup, domain, dan internet domain, name, dan messenger atau email. Yang ketiga, database administration. Di sini yaitu sistem basis data. Ada OrlabDB, MySQL, MSSQL, dan juga yang terakhir yaitu programmer dan sistem analis. Di sini program pemrograman ada JSP, ASP, PHP, dan juga C. Di sini yaitu jenis-jenis profesi di bidang teknologi informasi. Di sini ada operator, ada teknisi komputer, ada trainer,
peneliti, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, network specialist, database administration, dan juga di sini ada sistem analis. Kita lanjutkan operator di sini. Operator ini menangani operasi sistem komputer. Tugas-tugas dari operator ini yaitu menghidupkan dan mematikan mesin, melakukan pemeliharaan sistem komputer, dan juga memasukkan data. Tugas operator ini bersifat reguler dan juga baku. Selanjutnya, teknisi komputer. Teknisi komputer ini memiliki kemampuan yang spesifik, baik dalam bidang hardware maupun software, dan juga mampu menangani problem-problem yang bersifat spesifik. Selanjutnya, IT trainer. IT trainer ini yaitu melatih keterampilan dalam bekerja dengan komputer. Selanjutnya, IT konsultan. Ini menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan IT, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, dan juga pengusaha masalah menjadi sangat penting. Bisa dilihat di sini gambarnya. Dan selanjutnya yaitu peneliti. Peneliti ini menemukan hal-hal baru di bidang IT. Bisa berupa teori, konsep, maupun aplikasi. Selanjutnya yaitu project manager. Project manager ini mengolah proyek pengembangan software. Tugasnya meyakinkan agar pengembangan software dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan produk seperti yang diharapkan, menggunakan dana dan sumber daya lain seperti yang telah dialokasikan. Selanjutnya ke programmer. Ini kemampuan dari programmer ini yang pertama membuat program berdasarkan permintaan, menguji dan memperbaiki program, mengubah program agar sesuai dengan program. Dan juga harus menguasai bahasa pemrograman. Sangat ditekankan. Graphic designer ini membuat desain grafis baik itu web maupun animasi. Bisa ini grafis desain ini harus perlu menguasai web design dan aplikasi berbasis web. Selanjutnya network specialist. Kemampuan dari network specialist ini merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer dan juga mengolah jaringan komputer. Tugasnya ini mengontrol kegiatan pengolahan data jaringan, memastikan apakah sistem jaringan komputer berjalan dengan semestinya, dan juga memastikan tingkat keamanan data sudah memenuhi syarat atau belum. Database administrator. Ini yaitu mengolah basis data pada suatu organisasi.
Yang pertama, kebijakan tentang data, ketersediaan dan integritas data, dan yang terakhir, standar kualitas data. Ruang lingkupnya meliputi organisasi ataupun perusahaan. Sistem analis dan desain. Sistem analis dan desain ini melakukan analis terhadap sebuah sistem dan mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan problem yang ada. Membuat desain sistem berdasarkan analisis yang telah dibuat, dan juga keahlian yang diperlukan, yaitu yang pertama memahami permasalahan secara cepat dan akurat. Yang kedua, berkomunikasi dengan pihak lain. Yang terakhir yaitu persyaratan yang harus dimiliki oleh profesi di bidang teknologi informasi ini, harus menguasai keahlian yang diperlukan pada masing-masing bidang. Yang kedua, harus selalu mau belajar karena bidang teknologi informasi ini berkembang pesat. Yang terakhir yaitu harus mau bekerja sama dengan orang dengan latar belakang lain, karena penerapan teknologi informasi ini tidak mungkin berdiri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hasil dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.